Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan serial terbaru berjudul White Collar episode pertama. Series ini bercerita tentang seorang kriminal pencuri dan penipu handal yang menjadi musuh terberat bagi seorang agen FBI yang telah mengejarnya selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu, pada akhirnya ia berhasil menangkap penjahat tersebut dan menjebloskannya ke penjara. Selang beberapa tahun, ketika sang kriminal tinggal menghitung hari untuk keluar dari penjara, ternyata ia memutuskan untuk kabur demi mengejar kekasihnya yang tiba-tiba saja menghilang. Karena ia adalah kriminal yang cukup berbahaya, pemerintah memutuskan untuk memberi tugas pada sang agen FBI untuk kembali menangkapnya, yang ternyata justru membuat mereka berdua menjadi rekan kerja setelah penipu tersebut memberi bantuan kepada sang agen FBI untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Scene dibuka oleh seorang narapidana bernama Neil Caffrey yang sedang membersihkan diri di toilet penjara. Ia mencoba untuk mengubah sesuatu yang ada di dalam dirinya, termasuk mencukur habis seluruh jenggot dan kumisnya. Setelah membersihkan diri, Neil tiba-tiba memakai pakaian penjaga penjara lalu dengan santainya berjalan di antara para penapi serta penjaga sembari mencuri kartu akses agar dirinya bisa keluar dari pentas tersebut. Tanpa ada yang mencurigainya sama sekali, Neil akhirnya berhasil keluar dari penjara dengan sangat mulus tanpa ada hambatan. Setelah berhasil keluar dari penjara, Neil langsung mencuri mobil dan pergi ke bandara. Kemudian ia membeli baju bekas untuk menutupi jejaknya dan berpura-pura menjadi petugas valet demi bisa mencuri sebuah mobil. Di satu sisi, seorang agen FBI bernama Peter Berg sedang melakukan tugasnya untuk menangkap penjahat kelas kakap bernama Dutchman. Ketika semua timnya telah siap untuk membuka sebuah berangkas yang bisa menjadi barang bukti keberadaan Dutchman, tiba-tiba saja Peter yang menyuruh mereka untuk segera berhenti. Tetapi sayangnya semua terlambat. Bom meledak yang membuat Peter panik karena rekan kerjanya berada di sekitar berangkas. Beruntung pria itu berhasil selamat dan Peter langsung menyalahkan semua anak buahnya karena mereka telah menghilangkan jejak bukti keberadaan dari Dutchman. Peter terheran mengapa mereka tak mendengar aba-abanya, padahal hampir kebanyakan anak buah dari Peter berasal dari lulusan universitas ternama yaitu Harvard. Ketika sedang mengomel, Peter dihampiri oleh asistennya yang bernama Diana untuk memberitahu jikalau Neil Caffrey telah meloloskan diri di penjara. US Marshal meminta bantuan padanya untuk mencari keberadaan dari Neil. Setelah Peter bertemu dengan petugas US Marshal, Peter kembali menyalahkan mereka karena telah menyia-nyiakan usahanya menangkap Neil yang telah ia incar selama 3 tahun. Karena tak mau ada keributan, petinggi Marshal meminta mereka semua untuk berfokus karena kini ada orang yang sedang berusaha untuk kabur. Akhirnya mereka semua pergi ke penjara untuk mencari jejak keberadaan dari Neil. Rupanya saat itu Neil berhasil mencuri kunci gerbang setelah ia merekam percakapan penjaga. Sembari memeriksa barang-barang peninggalan Neil, Peter berusaha untuk menyimpulkan sendiri kemana Neil akan kabur, karena ia yakin Neil takkan pergi jauh. Kemudian, Peter meminta rekaman CCTV. Di sana terlihat jelas Neil sempat menumbuhkan jenggot dan mencukurnya di saat hari di mana ia memutuskan untuk kabur. Tak hanya itu, mereka mendapat petunjuk dari orang yang terakhir kali mengunjunginya, yaitu Kate Murrow, kekasih dari Neil. Peter mengenal siapa wanita tersebut. Ia juga berusaha membaca pembicaraan mereka karena saat itu CCTV tak dapat merekam suara. Dan yang berhasil Peter simpulkan adalah pertemuan tersebut bukanlah pertemuan menyenangkan. Karena Kate sempat mengucap salam perpisahan pada Neil. Dengan bermodalkan informasi-informasi tersebut, Peter pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan dari Neil yang sedang terduduk di gedung kosong sembari memegang botol. Lalu Peter memanggilnya dan ia mengira botol tersebut berisi pesan dari Kate. Dan tebakan Peter benar. Neil mengaku ia telah kehilangan jejak dari Kate selama 2 hari dan yang hanya ia temukan adalah botol tersebut yang berisi pesan "Selamat tinggal". Peter masih tak menyangka Neil kabur dari penjara hanya untuk mencari keberadaan kekasihnya. Sementara sekarang ia mungkin akan tertangkap lagi dan kembali di penjara selama 4 tahun. Sebelum Neil ditangkap, ia tiba-tiba menemukan sesuatu di atas kemeja yang Peter tengah kenakan. Lalu Neil bertanya, apakah Peter tahu benda tersebut? Sebelum Pete menjawabnya, Neil ingin membuat sebuah kesepakatan.
yaitu apabila ia memberitahu benda apa yang ia temukan di atas kemeja yang Peter kenakan, maka mereka harus membuat sebuah pertemuan 1 minggu setelah dirinya di penjara. Karena penasaran, Peter pun setuju dan Neil langsung memberitahu jika benda itu merupakan syarat pengamanan untuk uang $100 baru Kanada. Mendengar hal tersebut membuat Peter terkejut dan tak lama kemudian Neil akhirnya ditangkap setelah para petugas tiba. Selang beberapa hari, Diana menghampiri Peter untuk memberitahunya jika apa yang Neil katakan benar. Benda yang mereka cari di balik lemari besi bank itu adalah syarat pengamanan untuk uang $100 baru milik Kanada. Bahkan bank pemerintah Kanada terheran-heran mengapa Peter bisa mengetahui hal tersebut. Dan karena perkara itu pula, Peter pun akhirnya menepati janjinya pada Neil dengan menghampiri penjara untuk berbicara berdua dengannya. Dengan santai, Neil memberitahu jika dirinya sangat mengenali siapa Peter sama seperti apa yang Peter lakukan padanya saat ia berusaha untuk menangkapnya. Neil juga menjelaskan jika ia tahu mengapa Peter menyebut penjahat yang sedang ia kejar sebagai Dutchman, karena penjahat tersebut seringkali menghilang ketika Peter berusaha untuk menangkapnya. Kini Neil kembali membuat kesepakatan. Ia berjanji akan membantu Peter menangkap penjahat tersebut dengan imbalan Neil diperbolehkan keluar dari penjara. Peter tak perlu khawatir, ia bisa memasangkan pelacak GPS padanya. Dan Neil juga tahu ada undang-undang kasus presiden yang bisa membuat Peter bekerja sama dengan narapidana. Namun sayangnya tawaran yang Neil berikan padanya ditolak secara mentah-mentah oleh Peter yang tak mau lagi ditipu oleh seorang pencuri handal. Di malam hari, Peter tak bisa tertidur karena ia membaca semua kartu ucapan ulang tahun dari Neil yang sengaja ditulis untuknya. Saat sedang dilanda stres, Peter didatangi oleh istrinya yang bernama Elizabeth. Kemudian mereka berbincang mengenai betapa susah payahnya seorang Peter Burks mengejar Neil Caffrey dan Elizabeth merasa rekan-rekannya yang merupakan lulusan dari Harvard takkan secerdas Neil melakukan aksi-aksinya. Terlebih ia yakin Peter pasti mempertimbangkan tawaran yang Neil berikan padanya. Karena apapun yang Peter sedang usahakan, Neil pasti bisa meringankannya. Peter masih belum bisa menerima hal itu. Lalu ia bertanya-tanya mengapa Neil rela kabur dari penjara dan menambah hukuman penjara untuknya hanya karena mengejar seorang wanita. Elizabeth tiba-tiba berkata, jika Peter berada di posisi Neil, maka ia pasti akan melakukan hal yang sama untuknya. Disitulah Peter merasa apa yang istrinya katakan benar. Dan pada keesokan harinya, Peter pun mengabulkan permintaan dari Neil dengan syarat ia akan tetap mengenakan pelacak GPS. Mereka juga akan bekerja sama untuk menangkap Dutchman. Apabila mereka berhasil menangkapnya, maka ia bisa membuat kerjasama antara mereka berdua menjadi sifatnya permanen. Setelah mengeluarkan Neil dari penjara, Peter mengantarnya ke rumah terbaru yang akan Neil huni. Saat tiba di sana, Neil merasa takkan nyaman tinggal di tempat kumuh tersebut. Tetapi Peter menjelaskan bahwa uang miliknya sangatlah terbatas. Mungkin apabila Neil bisa mencari rumah huni dengan uang sewa sebanyak $700, ia diperbolehkan untuk pindah. Lalu ia memberi Neil pekerjaan rumah untuk ia selesaikan dan Peter juga membebaskan Neil untuk pergi kemanapun yang ia mau selama tidak melebihi 3 kilometer. Setelah Peter meninggalkannya, Neil memutuskan untuk pergi ke toko baju bekas di sekitar tempat tinggalnya. Saat ia sedang melihat-lihat pakaian, tiba-tiba saja ia mendengar percakapan antara penjaga toko dengan seorang wanita yang ingin mendonasikan baju mendiang suaminya. Dan hal tersebut langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Neil. Dirinya mencoba untuk berbicara dengan wanita tersebut mengenai hobi mendiang dari suaminya dan bagaimana suaminya berpakaian dengan baik hingga Neil pun bisa mendapatkan tempat tinggal baru yang lebih nyaman daripada yang ia tempati sekarang. Di pagi hari ketika Peter menghampiri Neil di kediaman terbarunya, ia justru mendapat surat dari penjaga apartemen yang ditujukan dari Neil. Isinya adalah sebuah alamat terbaru mengenai keberadaan darinya. Setibanya Peter di alamat tersebut, ia langsung disambut oleh seorang pelayan yang ternyata telah mengenalinya. Tak hanya itu, pemilik rumah bernama June pun tahu Peter akan menghampiri Neil dan ia memberitahunya jika Neil berada di atas. Saat Peter menghampiri Neil, ia cukup terkejut karena Neil berhasil mendapatkan rumah semegah itu dengan hanya bermodalkan $700 saja. Neil mengaku ia tak hanya membayar, tetapi juga sedikit membantu June dengan memberi makan pada anjingnya dan juga menguasai cucunya. Ketika cucu dari June tiba, Peter terkejut karena ternyata cucunya adalah seorang mahasiswa seni cantik dan seksi, bukan seorang bayi. Karena kesal dengan gaya Neil yang sombong, ia menyuruhnya untuk segera berpakaian.
Kemudian Jun datang menghampiri Peter. Lantas Peter langsung memberitahunya jika gelang yang Neil gunakan bukanlah gelang perhiasan, melainkan alat pelacak GPS karena ia merupakan seorang narapidana. Alih-alih takut, Jun justru tak menghiraukan hal itu karena mendiang suaminya pun pernah menggunakan benda tersebut. Saat Neil turun dari kamarnya, ia berpakaian sangat modis menggunakan kemeja serta topi keren yang lagi-lagi membuat Peter kesal. Bahkan Neil mengira Peter iri kepadanya karena bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dalam sekejap. Peter mencoba memperingati Neil untuk tak membanding-bandingkan dirinya, karena ia selalu mendapatkan apa yang dirinya inginkan dan diusaha dan kerja kerasnya. Lalu mereka pergi ke bandara karena Peter ingin mempertemukannya dengan Diana. Peter menjelaskan Diana adalah pengawas dirinya dan Diana langsung memberitahu jika petugas bea cukai berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan dari seorang pria bernama Tony Field. Dengan cepat, Peter dan Neil langsung melihat apa yang membuat bea cukai mencurigainya. Rupanya saat itu Tony membawa banyak sekali buku cerita Putri Salju yang dinilai adalah barang langka dan juga barang berharga. Namun saat Neil memeriksanya, ia yakin barang tersebut bukan barang langka dan juga bukan barang berharga. Setelah itu, Peter langsung menemui Tony secara langsung. Tanpa banyak basa-basi, Peter bertanya kepada Tony terkait apa yang ia ingin gunakan dengan semua buku tersebut. Belum sempat Tony menjawab, tiba-tiba saja seorang pria yang mengaku pengacaranya meminta kepada Peter untuk segera keluar karena ia tak diperbolehkan berbicara dengan kliennya. Saat Peter keluar dari ruang interogasi, Diana membenarkan ucapan dari Neil jika buku-buku yang Tony bawa bukanlah barang berharga. Lalu Peter melakukan protes terhadap petugas bea cukai karena ia tak tahu jika ternyata Tony menyewa seorang pengacara. Ketika Peter berbicara, petugas bea cukai terheran karena mereka telah menyita ponselnya. Tak mungkin Tony menghubungi seorang pengacara. Disinilah Peter langsung mencurigai gelagat pria tersebut dan benar saja. Ketika mereka tiba di sana, Tony telah tewas dengan bekas suntikan yang menempel di lehernya. Kali ini mereka kehilangan petunjuk dari seorang pengepul buku langka untuk menemukan keberadaan dari Dutchman. Tetapi bukan berarti mereka kehilangan Dutchman sepenuhnya, karena Tony pasti meninggalkan jejak. Ketika Peter memeriksa dompet miliknya, ternyata saat Tony tiba dari Spanyol, ia sempat mendatangi Arsip Nasional. Lantas mereka berdua pun dengan cepat mendatangi Arsip Nasional. Petugas di sana memberitahu Tony sempat memotret surat obligasi kemenangan Spanyol. Ia mengira jika dirinya adalah pegiat seni, maka tak heran Tony memotret obligasi tersebut berkali-kali. Setelah itu petugas menjelaskan sejarah kemenangan obligasi Spanyol tersebut. Saat mendengar obligasi tersebut diterbitkan setelah Perang Dunia Kedua, Neil yang sangat mendetail memberitahu jika sebenarnya obligasi tersebut palsu, dapat dikenali dengan bau tinta yang masih baru. Awalnya petugas sempat tak percaya, namun saat ia mencium bau tinta itu sendiri, barulah ia sadar jika sebenarnya Tony memotret obligasi itu untuk menukarnya dengan yang palsu. Setelah mendapat informasi, perlahan Neil langsung melakukan tugasnya dengan baik. Ia juga berhasil mengetahui motif Dutchman tertarik dengan Tony, yaitu karena bahan kertas dari buku yang Tony bawa merupakan kertas perekaman tahun 1994 dari Spanyol. Setelah mengumpulkan segala informasi yang berhasil FBI dapat, mereka akhirnya mengadakan rapat di kantor. Rekan dari Peter telah mengkalkulasikan obligasi tersebut apabila jika benar Tony mencoba untuk mengklaimnya. Berdasarkan informasi, obligasi tersebut berada di kisaran $1.000, dikalikan dengan bunga 9% dan dikalikan 64 tahun dari hasil pertama penerbitan. Sementara Tony saat itu memiliki 600 lembar dan jika tak salah, maka Tony akan mendapatkan uang senilai $150 juta. Ia akan kaya jika tak tewas kemarin. Kini mereka berandai-andai bagaimana jika suatu saat nanti Dutchman berusaha untuk mengklaim obligasi tersebut dan membandingkannya dengan obligasi di Arsip Nasional. Maka ia akan menang. Neil benar-benar sangat bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik. Setiap informasi yang berhasil mereka dapatkan berasal dari buah pikirnya. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja Elizabeth menelepon. Rupanya malam itu seharusnya mereka berdua mengadakan acara makan malam dan Peter lupa karena ia terlalu fokus untuk mengejar Dutchman. Peter berjanji ia akan berada di rumah dalam waktu 20 menit. Di tengah perjalanan, Neil mencoba untuk memberikan sedikit saran kepada Peter agar bisa memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Elizabeth. Seperti mungkin Peter harus mengetahui apa yang membuat Elizabeth bergairah dan apa yang disukai olehnya. Tetapi Peter justru menolak saran itu karena ia tak ingin dipepatahi oleh seorang kriminal.
Lalu Neil membandingkan usaha yang Peter pernah lakukan untuknya, seperti ketika Peter mengejarnya. Ia bahkan tahu ukuran sepatu dari Neil saat itu. Peter mengelak, ia melakukan hal tersebut karena itu adalah sebuah pekerjaan. Dan tiba-tiba Neil terdiam ketika Peter membandingkan Kate yang pergi meninggalkannya dan menghilangkan jejak. Saat Neil tiba di kediaman June, ia mendengar suara dari pria yang berada di kegelapan. Awalnya Neil siap untuk menghajar pria tersebut. Namun saat ia mengetahui pria itu adalah Moise, ia justru senang. Lalu Neil meminta bantuan padanya untuk melepaskan alat pelacak GPS tersebut. Sayangnya Moise tak bisa. Lalu ia juga bertanya terkait keberadaan dari Kate dan lagi-lagi Moise belum bisa memberikan jawaban yang Neil inginkan. Setelah itu Neil langsung meminta kepada Moise untuk membantunya mencari tahu apa yang janggal dari obligasi tersebut. Di pagi hari ketika Peter sedang bersiap-siap untuk bekerja, ia teringat kembali akan perkataan dari Neil. Lalu Neil juga mencoba untuk mencari tahu apa yang Elizabeth sukai. Dan ternyata dari awal mereka menikah. Elizabeth tak berubah sama sekali. Kemudian tiba-tiba ia mendapat telepon dari Jones yang memberitahu jika pelacak GPS yang Neil gunakan aktif. Informasi tersebut membuat Peter panik dan langsung bergegas untuk turun ke bawah. Saat Peter turun ke bawah dengan gurung gusu, ternyata Neil justru berada di sana, tengah terduduk di sofanya bersama Elizabeth. Perilaku Neil benar-benar membuat Peter kesal. Ia membuat semua orang panik karena Neil mengaktifkan GPS-nya. Dan kini ia berada di sofa miliknya bersama Elizabeth juga mengelus hewan-hewan peliharaan kesayangannya. Beruntung, sebelum Peter mengembalikan Neil ke penjara, Neil telah terlebih dahulu memberitahu jika ia tahu identitas asli dari Dutchman, yaitu Curtis Hagen. Ia merupakan seorang ahli restorasi seni dan obligasi yang mereka kejar hanyalah unsur pamer belaka. Lalu Neil juga memperlihatkan di obligasi tersebut terdapat tanda tangan dari Curtis Hagen. Karena ia merasa jika dirinya adalah seorang seniman, maka ia pun akan melakukan hal yang sama, yaitu menandatangani karyanya. Hagen juga kini sedang merestorasi gereja di 3rd Street. Mungkin mereka bisa menghampirinya. Karena tak mau menyia-nyiakan kesempatan, mereka akhirnya langsung pergi ke gereja tersebut. Setibanya di sana, pastor mendatangi mereka berdua untuk meminta maaf karena mereka tak bisa mendatangi gereja yang sedang direstorasi. Lalu Neil meminta waktu sejenak untuk berbicara berdua dengan pastor. Neil mengaku temannya sedang berada dalam kesulitan karena ia memiliki seorang asisten cantik yang selalu menggodanya, padahal Peter memiliki istri. Pastor paham, tetapi tetap saja mereka tak bisa menggunakan gereja ini. Enggan berhenti berusaha, Neil kembali berbohong jika sebenarnya Peter menikahi istrinya di gereja ini. Sehingga pastor tak mau memberikan waktu sebanyak 5 menit pada mereka untuk berdoa. Setelah mendapat izin, dengan cepat Neil menghampiri salah satu patung Bunda Maria dan di sana ia menemukan tanda tangan dari Curtis Hagen berupa inisial CH. Saat mereka sedang memeriksa, tiba-tiba seorang pria mendatangi mereka dan ia mengaku mengetahui siapa itu Neil, pencuri Renaissance dan orang yang paling dicari di internet. Ketika Neil mencoba berkenalan dengannya dengan cara menjabat tangan, pria itu menolak karena ia enggan ada seorang kriminal berada di ruang kerjanya, sehingga ia meminta kepada mereka berdua untuk segera pergi dari gereja itu. Karena tak mau kehilangan jejak, mereka akan terus memantaunya. Kemudian mereka pergi ke kantor. Sembari berbicara empat mata, Peter meminta bantuan kepadanya dan ia juga mengaku dirinya telah memeriksa data visa transaksi milik istrinya. Hingga detik ini ia masih belum bisa mengetahui apa yang istrinya inginkan. Sebagai seorang pria romantis, Neil menceritakan bahwa ia hanya mengandalkan botol wine kosong untuk berkencan dengan Kate. Lalu ia memasuki minuman anggur murahan sembari memakan pizza dingin di apartemen kecil dengan bayangan tinggal di kastil yang indah di Prancis. Semua yang Peter lakukan hanyalah mengabulkan apa yang pernah ia janjikan pada Elizabeth. Lalu tak lama kemudian Diana menghampiri mereka untuk memberitahu bahwa Curtis telah memesan tiket menuju Barcelona di tanggal 19. Dan tepat sebelum tanggal 19, mereka harus bisa mendapatkan bukti keterkaitan Curtis dengan obligasi tersebut. Atau jika tidak, maka mereka akan kehilangannya dan Neil akan kembali ke penjara. Setelah Neil pulang ke rumah, ia kembali berdiskusi dengan Moise yang telah menunggunya. Neil mengaku dirinya akan kembali ke penjara apabila ia tak bisa mengaitkan hubungan antara Curtis dengan obligasi tersebut dalam kurun waktu seminggu. Dan Moise datang di waktu yang tepat. Ia langsung memperlihatkan foto dari Kate yang baru saja dirilis oleh seorang fotografer.
Keesokan harinya saat Neil bertemu dengan Peter, ia memperlihatkan foto tersebut dan memberitahu jika foto itu dirilis 4 hari yang lalu di San Diego saat Kate mengambil ATM atas nama Kate Perdue. Jika diartikan dalam bahasa Prancis, Perdue berarti tersesat. Neil mencoba mengartikan arti tersebut. Apakah mungkin Kate tersesat dan membutuhkannya? Tetapi sayang sekali, Peter justru berkata, "Kamu nanya. Nih, kamu nanya. Aku kasih tahu ya." Peter meminta kepada Neil untuk tak mempersulit dirinya sendiri dengan tetap mencari keberadaan dari Kate yang sulit untuk dilacak. Mereka justru harus fokus mencari keberadaan dari Curtis Hagen. Neil sadar dengan perkataan Peter, lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Neil tiba-tiba berhenti dengan alasan ia ingin membeli rokok yang ternyata justru dirinya bertemu dengan Moise. Mereka berpura-pura berbincang dan Moise berlaga seperti penjual rokok, padahal saat itu sebenarnya Moise memberi rokok yang berisi sebuah surat tulisan penting untuknya. Saat Neil membukanya, ia begitu senang dan langsung menghampiri Peter untuk memberitahunya jika ia berhasil menemukan Hagen. Kebetulan saat itu juga Peter ingin memberitahu bahwa ia telah menemukan botolnya. Kemudian Neil mendapat giliran terlebih dahulu untuk menjelaskan jika Curtis Hagen memiliki sebuah perusahaan cangkang yang berbasis di Guatemala. Lantas mereka dengan cepat menghampiri perusahaan tersebut. Ketika mereka sedang di luar, Neil bisa dengan jelas mendengar suara mesin yang ia yakini sedang mencetak ratusan obligasi. Namun sayangnya mereka tak bisa begitu saja mendobrak masuk ke dalam sehingga Peter memutuskan untuk kembali ke kantor dan mengambil alat perekam. Setibanya di kantor, Peter kembali menjelaskan mereka butuh bukti yang lebih akurat dan yang pertama harus Neil lakukan adalah mempertemukannya dengan temannya. Awalnya Neil kebingungan, tetapi Peter memintanya untuk tak berpura-pura karena Jones tahu apa yang mereka berdua lakukan. Akhirnya Neil berjanji ia akan mempertemukan Peter dengan temannya esok pada pagi hari, lalu mereka pun bubar. Saat Neil sedang membaca buku di kamarnya, ia tiba-tiba memiliki sebuah ide saat melihat ke arah pelacak GPS-nya. Tanpa berpikir panjang, Neil mengambil kunci mobil lalu pergi sendirian. Kembali ke perusahaan milik Curtis. Setibanya di sana, Neil langsung memotret tanpa izin sama sekali yang membuat pihak keamanan langsung mengamankannya masuk ke dalam gudang. Sementara itu, Peter yang sedang tertidur tiba-tiba dikejutkan oleh telepon dari Jones yang memberitahunya bahwa Neil telah melarikan diri. Kembali ke gudang, setelah Neil dimasukkan ke dalam sebuah ruangan khusus, rupanya ia langsung mengunci dirinya sendiri. Curtis yang kebetulan berada di tempat meminta kepada anak buahnya untuk segera mengambil kunci terbaru. Namun sayang sekali, meskipun Curtis sangat ingin membunuh Neil saat itu, nyatanya pihak kepolisian telah tiba terlebih dahulu. Neil sangat amat cerdas. Ia sengaja menonaktifkan pelacaknya agar FBI mencurigai keberadaannya, sehingga Peter memiliki alasan untuk menangkap Curtis Hagen tanpa harus menunggu surat perintah terlebih dahulu. Atas apa yang telah Neil lakukan, Peter sangat mengapresiasinya. Terlebih Neil pun bisa menemukan surat obligasi kemenangan Spanyol yang asli. Setelah berhasil menangkap Curtis Hagen yang telah menjadi buronan sejak lama, Peter pun akhirnya memiliki kesempatan untuk menarik hati dari Elizabeth kembali. Ia menyewa atap rumah milik June dan ia dekorasi semirip mungkin dengan negara Karibia, tempat di mana Elizabeth selalu ingin pergi ke sana. Ide yang Neil berikan padanya benar-benar bekerja dengan baik, terlebih saat Elizabeth tahu Peter mengambil libur untuk pergi ke luar negeri bersamanya. Keesokan hari, setelah semua acara selesai, Peter menghampiri Neil untuk berterima kasih. Ia juga memberitahu dirinya akan mengambil cuti 1 minggu. Dan tak lupa, ia memberi rencana pada Neil karena akhirnya kini Neil secara resmi menjadi konsultan FBI. Mendapat rencana itu membuat Neil senang karena pada akhirnya ia bisa bepergian dengan bebas. Lalu Neil kembali membaca koran sembari melihat kembali foto dari Kate yang masih menjadi misteri keberadaannya. Dan episode 1 pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian dengan pembahasan serial terbaru berjudul White Collar ini? Apakah menarik? Jangan lupa berikan respon kalian terkait serial ini agar kami bisa mengevaluasi setiap konten yang akan kami ciptakan. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.